Oke, langsung kita buka Proteusnya. Seperti biasa, saya menggunakan Proteus 7. Kemudian untuk praktikum kali ini, yang kita butuhkan yaitu seperti biasanya microcontroller ATmega32, kemudian LCD alphanumerik, boleh menggunakan yang 16x2 atau 16x4. Di sini saya coba yang pakai yang 16x4. Kemudian yang terakhir adalah button yang aktif. Kemudian langsung saja kita rangkai. Kita hubungkan RS ke pin 0, RW ke pin 1, E ke pin C2, kemudian yang D7 ke pin D7, D6 pin C6, D5 pin C5, dan D4 ke pin C4. Kemudian yang pin C3 kita berikan saja kosong. Kita geser sedikit. Maaf. Kemudian kita taruh button di pin A0. Kemudian kita hubungkan, dan untuk yang sisi satunya kita kasih ground. Oke, untuk materi USAP ini yang kita gunakan yaitu di port D0 dan port D1 atau di TX dan RX-nya. Kemudian untuk pengecek untuk kali ini kita akan menggunakan di bagian virtual instrument mode, kemudian virtual terminal. Nah, kita pasang di sini. Kemudian untuk TX-nya, jadi untuk transfernya kita hubungkan ke RX receiver, kemudian untuk receivernya kita hubungkan ke transmitternya. Jadi menyilang ya teman-teman. Oke, cukup simpel saja seperti ini untuk rangkaiannya. Mungkin bisa di screenshot kalau mau mencoba atau ada yang mengikuti, silahkan. Kemudian kita masuk ke Civil AVR-nya. Oke, seperti biasa kita buat project baru, new project, kemudian menggunakan kode wizard AVR-nya, kemudian kita pilih yang ada ATmega 90. Nah, seperti biasa untuk chip yang digunakan yaitu ATmega 32, kemudian untuk clock-nya 12 MHz atau 12 juta Hz. Kemudian yang kita aktifkan yaitu di menu start ini. Untuk receiver kita centang, kemudian untuk transmitternya kita centang. Kemudian untuk rate-nya kita atur ke 9600. Kemudian karena kita menggunakan LCD, jangan lupa untuk aplikasi dirinya kita enable.
Kemudian karena kita menggunakan 16 kali 4 untuk panjang karakternya kita pilih ke 16. Kemudian untuk portnya kita menggunakan port C. Jadi kita pindah ke port C. Kalau sudah, langsung kita edit program, save and exit. Kemudian kita simpan filenya seperti biasa, kita beri nama pusat. Kemudian kita masukkan kode programnya. Nah, di sini saya sudah membuat untuk kode programnya. Untuk teman-teman bisa juga copy di modul praktikumnya di, nah ini di halaman berapa, halaman 6. Di sini sudah ada kode programnya, bisa sepertinya bisa di copy, bisa ditulis saja. Di sini saya membuat tinggal kupas, saya terangkan sedikit kode programnya. Oke, untuk di atas sendiri, untuk deklarasi lokal variabelnya yang kita gunakan adalah pencet. Nah, pencet ini digunakan untuk mencari, bukan mencari, tapi memberi nomor berapa kali kita pencet, seperti itu. Jadi di sini ada pencet plus, kemudian kita tuliskan di virtual terminalnya nanti. Kemudian karena ini di dalam looping, nanti kita yang pertama kita declare untuk pencetnya yang pertama 0. Kemudian tipe data char ini karena untuk virtual terminal harus menggunakan tipe data char. Jadi tidak bisa integer seperti itu. Kemudian yang pertama kan nilainya 0. Kemudian kita pencet pertama, dia akan tambah 1 increment. Jadi nanti yang tampil tombol tekan 1 kali. Kemudian looping lagi, berarti 1 ditambah 1, maka akan pencet, maksudnya tombol ditekan 2 kali, seperti itu. Kemudian untuk di sini ada variabel buff. Di sini tipe datanya sama. Kemudian untuk namanya berupa array sepanjang 33 karakter. Buff ini hanya untuk kayak temporary. Kemudian di sini if pin A .0, jadi ketika pin A port 1 ditekan atau 1, maka dia yang pertama yaitu while pin A sama dengan pin A0 sama dengan 1. Jadi ketika dia ditekan, maka akan selama dia ditekan maka akan memasukkan kode program ini. Tapi ketika dia dilepas, maka dia akan berhenti, tidak masuk lagi. Seperti itu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, untuk pencet tadi hanya untuk mengurutkan angka saja. Kemudian kode printf ini digunakan untuk menampilkan di virtual terminalnya. Kemudian di sini ada lcd.exe. Oh ya, sebelumnya di sini ada printf juga. Jadi sebelum while ini dijalankan, dia sudah menampilkan tulisan ini, kirim data usat
tekan tombol untuk mengirimkan data. Jadi ketika ini nanti di run, langsung akan muncul yang ini di virtual terminal. Kemudian untuk slice R ini untuk memberikan enter cara ganti baris maksudnya. Kemudian seperti biasa untuk LC di GoToEXE berarti dia akan menampilkan menuju LCD-nya menuju ke koordinat 0,0. Kemudian LCD puts F, maka dia akan menampilkan tulisan ini di LCD yang baris pertama. Kemudian LCD GoToEXE 01 dia menuju ke koordinat baris kedua. Kemudian di sini ada perintah sprintf. Nah, sprintf ini digunakan untuk merubah tipe data dari yang tipe data pencet di sini, yaitu tadi pakai tipe data char, kita rubah ke string. Jadi untuk penggunaan LCD dia hanya bisa menggunakan tipe data string. Jadi harus kita rubah dulu dari char ke string menggunakan sprintf. Kemudian buff di sini digunakan untuk hasil dari char tadi, karakter tadi kita tampung di variabel buff. Kemudian di sini akan muncul %i ini nanti akan tampil pencetnya, kemudian berapa kali gitu. Kemudian LCD puts dia akan menampilkan buff-nya tadi yang sudah disimpan dalam bentuk tipe data string. Oke, seperti sampai sini bisa dipahami teman-teman? Halo teman-teman? Ya, Bisa Mas. bisa Kak. Oke, langsung coba kita build programnya, pastikan tidak ada error dan warning. Kemudian kita masukkan seperti biasa untuk file heads-nya. Kemudian jangan lupa untuk CK cell views-nya kita rubah ke extra clock, kemudian clock frekuensinya kita rubah ke 12 juta Hz atau 12 MHz. Kemudian kita oke, kemudian langsung kita play. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk ketika di-run maka akan tampil yang di atas. Jadi yang belum tampil dia karena di sebelum while maka akan tampil terlebih dahulu untuk yang di virtual terminalnya. Tapi untuk di LCD belum tampil karena dia tidak ada untuk di sebelum while-nya. Seperti itu. Kemudian kalau kita tekan sekali maka dia akan tampil tombol ditekan satu kali. Jadi microcontroller ini akan mengirimkan datanya ke virtual terminal. Seperti itu. Jadi microcontroller dapat mengirimkan data dari microcontrollernya ke perangkat lain, seperti itu. Di sini juga sama tampilannya. Jadi untuk microcontroller ini tampilannya sebenarnya di LCD ini, tapi dia bisa mengirimkan data ke virtual terminal ini. Jadi itu fungsi utamanya dari UART atau UART. Seperti itu. Kita tekan lagi, maka dia akan tekan 2 kali dan juga mengirimkan ke virtual terminalnya. Tombol ditekan 2 kali. Begitu seterusnya. Dan untuk UART ini dia maksimal hanya bisa mengirimkan 8 bit atau
kalau didesimalkan menjadi 255 kali. Jadi ketika dia udah mengirimkan 255 kali, maka dia akan kembali ke 0 lagi karena maksimal 8 bit seperti itu. Untuk contoh penggunaan di realnya yaitu seperti di mungkin mouse atau keyboard yang menggunakan PS2 atau port serial seperti itu. Jadi komunikasi data yang serial atau dari PC ke monitor juga menggunakan serial. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mas, itu kalau misalkan di stopin terus dimulain lagi, itu tombolnya bakal dari 7 lagi atau dari 0? Dari 0, karena dia akan ngeriset, Mas. Oh, dia langsung reset lagi ya? Ya, kita coba aja. Kembali dari satu lagi. Gitu. Oke, Mas. Ada lagi? Kemudian untuk teman-teman bisa dicoba di rumah. Nah, ini dia yang mengirimkan data dari microcontroller satu ke microcontroller yang lainnya. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini, dia RX masuk ke TX. Jadi selalu berlawanan, teman-teman. Oh, jadi antar microcontroller juga bisa ya, Mas? Iya, bisa. Oh. Jadi nanti ketika misal ini dipencet akan menampilkan NIM kalian. Kemudian di sini juga sama akan menampilkan NIM kalian seperti itu. Ketika misal di sini dipencet untuk yang pertama itu menampilkan nama, maka di sini juga akan menampilkan nama yang sama. Jadi seperti clone seperti itu. Jadi kayak komputer kemudian kita hubungkan ke proyektor, kan menampilkan yang sama seperti itu. Untuk file hex-nya itu dimasukin kedua-duanya atau cuma satu aja, Mas? Nah, untuk file hex-nya kita tetap membuat dua-duanya untuk yang transmitter sama receiver. Untuk kodenya bisa diakses di sini, teman-teman. Coba kita buka. Nah, di sini ada dua untuk sender sama receiver. Untuk sender itu yang pertama, dia akan nge-send. Kemudian yang di sini kita kasih kode yang receiver. Untuk codingnya sendiri lumayan panjang, nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Tapi untuk laporan praktikumnya kayaknya nggak sampai sini sih. Ini untuk riset teman-teman aja sih, biar bisa nyoba. Untuk modulnya udah dikirim ya, teman-teman? Oke, Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah presensi, Thomas? Oh iya, untuk presensi informasi dari Pak Uyoknya nanti sore ya. Soalnya Pak Uyok sedang ada kegiatan. Gitu. Oke. Ada lagi nggak nih yang ditanyakan seputar materi ini? Nggak ada sih, Mas. Untuk keterangan materinya di materi komunikasi data serial sih. Ini hanya untuk bentuk apanya ya, bentuk praktikumnya dari materi komunikasi data serial. Kalau nggak salah itu di materi ada 3 kali pertemuan yang bahas komunikasi data serial. Seperti itu, teman-teman. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bahas untuk yang final project. Udah mulai ngerjain belum nih? Udah mulai. Udah, tapi belum ada proses dari minggu kemarin. Oh gitu, mungkin ada kendala. Oh iya, ini saya dapat informasi dari Mas Najib
ada 3 kelompok yang belum mengirimkan judul final project-nya. Ada kelompok 7, kelompok 9, sama kelompok 10. Itu Mungkin kelompoknya anggotanya siapa Kak? Coba Kak sebutin namanya. 7, 9, 10 sebentar. Untuk kelompok 7 ada Dava, kemudian ada Aziz, ada Bintang, ada Velda, Arifki, dan Hidayat. Mungkin ada yang ada di sini. Kemudian untuk yang kelompok 9 ada AS Yuri, kemudian Afid DS, kemudian Senopati GP, kemudian Hasif V, Zakian, Petrus JH, dan Marvan DB. Dan yang kelompok 10 ada Diandra, Robi, Yusuf, Nif, Husen, Hamid, dan Irvina. Harusnya udah ada ya judul kelompoknya, soalnya kemarin kan UTS-nya suruh buat proposal, tapi belum ngirim aja sih. Untuk linknya mungkin link pengumpulan saya kirim lagi ke grup. Kelompok 7, 9, 10. Oke, mungkin langkah lebih baiknya saya panggil satu-satu saja biar enak untuk mengetahui progresnya. Mulai dari kelompok 1 mungkin untuk perwakilan bisa mewakili. Kelompok 1 ada Aditya, Sylvia, M. Arif, Dwi, Alvin, sama Rita. Ada yang gabung? Halo teman-teman. Enggak ada. Atau mungkin teman-teman yang di sini ada kendala enggak nih soal final project-nya? Soalnya ini udah pertemuan ke-9 ya kalau nggak salah. Itu terakhir pengumpulan final project-nya kapan, Thomas? Iya kapan Kak? Kalau untuk biasanya untuk presentasinya itu di minggu 13-14 kalau nggak salah. Jadi 2 minggu terakhir itu udah presentasi. Jadi untuk presentasi ini dipastikan semua anggota kelompoknya itu tahu apa yang dikerjakan. Soalnya walaupun di sini presentasi sebagai kelompok, cuma untuk nilainya tetap sendiri-sendiri. Jadi nanti bakal ditanya satu-satu untuk proyek yang dibuat seperti itu. Berarti untuk perkiraan final project itu awal Juli udah beres ya? Ya harusnya. Kalau enggak 3 minggu atau 2 minggu. Pokoknya disiapin aja minggu ke-12, 13, 14 itu udah selesai. Ini nanti coba saya tanyakan ke Pak Uyoknya untuk presentasinya mulai minggu berapa. Soalnya kan ada 10 kelompok, mungkin sehari 5 kelompok cukup kali. Mungkin ada kendala yang mau disampaikan teman-teman, kendalanya di mana, bisa dikonsultasikan. Seperti itu. Mungkin kalau lebih nyaman bisa kali ya Kak, chat langsung aja gitu. Iya, bisa sih. Nanti bisa langsung chat ke saya atau ke Mas Najib. Oke Kak, makasih. Oke, ada lagi teman-teman?
diusahakan udah mulai progres ya, nanti mungkin minggu depan ditanya udah berapa persen progresnya, dan dipastikan ketika presentasi itu udah siap semua. Jadi kemungkinan minggu 13, minggu 12 itu 12 ke 13 sudah mulai selesai. Jadi nanti bisa menyicil untuk pembuatan laporannya. Untuk laporan biasanya deadline-nya sampai UAS sih, untuk presensi kehadiran UAS. Yang penting untuk presentasi final project-nya dipastikan sudah selesai. Gitu. Oh, untuk presentasinya nanti kita pakai PPT apa langsung kita presentasiin project-nya aja, Mas? Sambil di-share screen si project-nya? Enggak sih, biasanya enggak. Kemarin soalnya aku pakai PPT itu malah enggak disuruh buka, langsung disuruh ke kita running pada programnya, kemudian mungkin langsung ditanya seperti itu. Jadi langsung aja di project-nya aja kan ya? Iya, iya. Oke. Tapi mungkin nanti saya tanyakan lagi ke Pak Uyo, apakah boleh pakai PPT untuk membantu juga atau langsung ke project-nya. Tapi kalau kemarin saya langsung project-nya sih. Soalnya saya ingat banget tuh pakai PPT, terus nggak usah pakai PPT Mas, langsung ke project-nya aja, dijalankan, dijelasin. Jadi buat project apa, kemudian tujuannya apa, kemudian keunggulannya itu apa, seperti itu mungkin. Oke, Mas. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan individu pasti ditanya satu-satu, dipanggil satu-satu, ditanya satu-satu, mungkin dia tahu nggak sih pembuatan proyeknya itu seperti apa. Kemudian dipastikan untuk codingnya juga paham semua. Untuk sama satu orang udah ngumpulin laporannya. Enggak, itu maksudnya kan yang saya kirim itu kayaknya yang buat Mas Najib deh, biar kita tahu aja sih untuk judulnya apakah mungkin ada yang sama atau tidak. Soalnya yang kelompok 9, 10 sama 7 itu kayaknya belum ada datanya deh. Cuma ngisi data judul aja sih, data anggota sama judul. Bentar, Mas. Ini ngumpulin covernya mungkin ke Pak Uyok ya. Soalnya yang di itu cuman apa yang Mas Ade bilang tuh ya cuman nulis data judulnya aja, biar kami asisten juga tahu judul kalian tuh apa aja. Buat nanti pas final project kami inputkan lagi buat dikasih nilainya gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan seputar final project? Kalau bisa sih satu-satu perwakilan kelompok mungkin menyampaikan sampai mana proyeknya. Kalau ada kesulitan biar bisa kita bantu gitu. Kayaknya nggak ada sih, Mas. Mungkin baru pada ngeh juga. Iya, ada FP buat kombat. Kayaknya baru nanti minggu depan kayaknya baru ada keluh kesah. Oh, oke. Kalau di teori Pak Uyok nggak jelasin kah soal project? Enggak, Pak Uyok ngirimnya itu link YouTube-nya. Jadi mungkin kan udah video udah lama ya, jadi nggak disinggung masalah gitu. FP. Soalnya Pak Uyok ngasihnya link YouTube-nya doang. Asinkronus berarti. Kemarin sih Pak Uyok ngirimnya link YouTube, terus apa ya kemarin tuh yang data serial itu sih, yang di
Jadi dalam satu PPT itu ada 3 pembahasan gitu. Disatuin sama Pak Uyo kayak di materinya. Oh gitu, kirain jelasinnya lah. Soalnya dulu kalau pasku itu Pak Uyo bener-bener nerangin sih kalau yang kelas teori. Cuma kalau praktikum dia buat video gitu. Soalnya kemarin tuh Pak Uyo lagi ada di luar juga. Iya, emang lagi sibuk banget bahayanya. Jadi Pak Uyo ngirimin video penjelasan teorinya yang di YouTube. Oke. Tapi dia juga ngirimin itu sih, ngirimin file PPT-nya yang buat pertemuan sekarang, yang pertemuan 9. Oke. Yang komunikasi data serial, terus konfigurasi pin serial, sama komunikasi serial sinkron dan asinkron. Tapi yang ini yang di-share sama Mas Ade ini nggak ada nih. Apa yang materinya ini? Nah ini ya. Sudah di-share di grup kan tadi sama Mas Najib? Oh yang di PDF itu ya? Iya. Ini kan PDF juga nih. Oh iya, untuk di YouTube-nya kayaknya di sini. Nah, untuk kalau misal tadi praktikum belum jelas, bisa nonton videonya Pak Uyo, judulnya simulasi kuat atau usap. Ini udah diterangin lebih jelas mungkin, sampai yang menggunakan 2 ini tadi. Nih, misalnya di sini 150, di sini juga muncul 150. Seperti itu sih. Ada lagi teman-teman? Nggak ada sih Mas, kayaknya udah cukup. Nggak ada sih kayaknya. Oke, mungkin Mas Nasib ada tambahan? Halo Mas Nasib. Siapa nggak sih? Oh iya, gimana? Ada tambahan nggak Mas? Apa ya? Udah disampaikan semua ya sama tadi, mungkin belum ada. Oke, langsung kita tutup ya dari Mas. Oh, bentar Mas. Ya. Buat Mas Najib, yang tadi, yang pengumpulan yang terakhir tadi yang dibuka sampai setengah 8 tadi, boleh dikirim lagi nggak Mas? Yang dari yang pagi ini aja. Kan Udah. tadi yang Udah, masih saya buka kok. Oh. Ini kan tadi Di grup. Mas Najib kan tadi ngiriminnya yang udah, yang sebelum dibuka lagi tuh. Yang pas Mas Najib udah bilang dibuka lagi, yang sampai setengah 8 aja Mas yang kirimin. Oh, mau ngumpulin Mas? Enggak, saya udah ngumpulin. Yang pas tadi Mas Najib buka lagi tuh, yang dari yang sampai setengah 8. Saya udah ngumpulin. Tinggal dikirim aja, maksudnya orang-orang yang udah ngirimin yang pagi tadi. Oke. Bentar. Gitu aja Mas, makasih Mas. Oke, siap. Makasih ya sarannya. Yaudah, Mas Ade, kalau nggak ada yang nanya lagi, tutup aja Mas. Oke, sebenarnya untuk pengumpulan tugasnya bisa di checklist yang di sini ya, kirim salinan jawaban. Jadi nah iya Mas, kemarin itu aku udah ngirimin nih, kayaknya kan aku ngirimin tuh kemarin di HP, aku kirimin dulu filenya dari laptop ke HP, nggak tahu kayaknya koneksi, nggak tahu kenapa itu udah kekirim di sininya, terus aku tuh nggak dapet dari emailnya juga, terus malah ke Mas Najibnya juga jadi nggak kumpulin gitu Mas. Oke, besok lagi mungkin kalau kumpulin dipastikan ini dicentang, kemudian dia kalau udah kekirim itu bakal ngirim email ke kita. Ya biasanya ada email ya. Langsung email. Ya. Kemungkinan kalau belum dapat email berarti belum masuk, gitu aja sih. Oke Mas. Gitu. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf. Oh iya, ini ada tambahan, mungkin bisa masuk spam. Kayaknya enggak sih kalau email dari Google. Ini kan email dari Google Form-nya. Kemungkinan masuk ke spam sangat kecil sekali. Harusnya masuk ke kotak masuk biasa. Seperti itu. Oke, mungkin langsung saja saya tutup. Dari saya dan Mas Najib, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.